Inilah mentality rakyat kita ya. Suka menyenggol negara orang. Apabila negara kita disenggol, ya, kalian marah. Malaysia juga udah di atas kita dalam rangka daya tarik investasi. Nah, penyebab delusi. Nah, ini yang menarik nih, penyebab delusi ya. Belum diketahui. Morning Win Wan Nur. Wow, berapa linting pagi ini kena? Tinggi sekali nampaknya. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini ya saya akan buat reaction. Tapi sebelum itu saya nak bertanya lah kepada pemirsa semua yang tengah menonton video saya nih. Siapa yang pernah dengar ataupun baca statement ayat ketar-ketir? Ya, mesti adalah ya kan, selalunya itu dituliskan atau diucap oleh bocil-bocil di Konoha sana. Ketar-ketir, Malaysia ketar-ketir ya, tak tahu apa yang ketar-ketirnya kan. Jadi ada satu video nih yang akan kita reaction bersama mengenai ada satu video atau satu akun TikTok mengunggah video yang mengatakan Malaysia dan juga Thailand akan ketar-ketir. Ketar-ketir dalam hal apa ya? Dan ada tanggapan dari orang Indonesia. Seperti apa? Jom. Malaysia dan Thailand ketar-ketir kalau dengar konten ini. Di Tasikmalaya Selatan ada ribuan Malaysia dan Thailand ketar-ketir melihat ini. Di Tasikmalaya Selatan ribuan hektar akan ditanami durian premium. Inilah mentality rakyat kita ya. Suka menyenggol negara orang. Apabila negara kita disenggol, ya, kalian marah. Anda mengatakan Malaysia dan Thailand ketar-ketir melihat Indonesia. Kita baru mulai menanam, mereka sudah mengekspor durian-duriannya, ya. Malaysia setiap tahun mengekspor durian ke Singapura. Begitu juga dengan Thailand. Hanya kita yang tidak. Sebab apa? Sebab kualitas durian Malaysia lebih bagus dari kualitas durian kita. Coba lihat ya cara mereka mengelola pertanian duriannya. Sangat bagus, sangat profesional. Tidak seperti kita. Kita baru akan menanam. Mereka telah mengekspor. Mereka telah mengekspor. Anda mengatakan mereka ketar-ketir. Justru kita yang ketar-ketir ya. Justru kita yang ketar-ketir melihat mereka lebih maju dari kita. Iya pula kan. Buat apa negara Malaysia ini ketar-ketir jika di Tasikmalaya sana telah ditanam ribuan ya hektar pohon durian. Sementara negara Malaysia nih dah berpuluh-puluh tahun menghasilkan durian yang memang kualitasnya terbaik. Ada yang juga sudah mengakui bahwa negara Malaysia memiliki durian yang paling sedap. Ya. Jadi jika tidak ada kena mengena dengan Malaysia, untuk apa senggol-senggol negara orang? Nanti jika disenggol marah, ngamuk, ya kan? Tapi suka betul disenggol, nyenggol-nyenggol orang. Giliran disenggol nanti, ada aja dicakapnya. Pembulilah apalah, cobalah jika sudah menanam tuh, dah tunggu hasilnya. Ya, ini baru menanam, belum lagi ada hasilnya. Udah cakap negara orang, negara Malaysia dan Thailand ketar-ketir. Ketawa orang itu tahu. Orang tuh udah ekspor. Kita baru menanam. Ya, coba bezakan itu. Berapa lama lagi menunggu hasil dari durian yang
tengah ditanam itu. Iya kalau kualitasnya bagus. Iya kalau rasanya sedap. Ya, jangan anggap ya jika kita sudah menanam pokok durian tuh hasilnya boleh memuaskan. Tengok negara Malaysia ya memerlukan 30 tahun lebih untuk ya menghasilkan durian yang sesedap sekarang ini, yaitu musangking. Sekarang ini sudah ada blackthorn pula. Jadi sesuai, harganya memang sesuai. Nah, kalau durian tuh memang tak perlu lagi lah ya dipungkiri, memang negara Malaysia ini memang pemegangnya lah. Saya boleh jamin itu. Sebab apa? Sebab ramai juga orang Indonesia, orang Jepun, orang Hong Kong, orang Thailand sendiri, orang Singapura yang memang mereka mengakui bahwa durian Malaysia memang tiada duanya. Jadi jika kita tengah menanam durian premium, udah diam-diam aja, tunggu aja hasilnya. Ya, buat cara yang terbaik agar hasilnya juga terbaik. Macam orang-orang Malaysia ya yang berpuluh-puluh tahun ya mencari tahu macam mana untuk menghasilkan durian yang sedap yang boleh diterima oleh semua lidah. Sebab kan setiap orang tuh kan mempunyai cita rasa sendiri ya. Tetapi dengan adanya macam durian musangking, semua orang boleh mengatakan bahwa durian itu sedap. Ya, yang belum pernah rasa durian musangking ini, coba deh ya. Kalian patut mencobanya. Jadi itulah ya kebiasaan-kebiasaan di Konoha sana ya. Menyenggol mau, tapi nanti giliran disenggol ngamuk-ngamuk dia, minta pisang, ya kan? Jadi macam nih ya, bukan hanya sekali dua kali ini saja yang selalu sibuk ngurusin negara Malaysia, yang selalu sibuk ya senggol-senggol negara Malaysia. Tak ada kena-mengena pun. Kau nak tanam lah. Bapak nak senggol-senggol negara orang. Kau ibarat junior yang sedang belajar. Malaysia dengan Thailand tuh dah lama dah menghasilkan durian yang memang berkualiti. Jadi jangan cakap ketar-ketir macam bocil aja. Lagi satu saya akan tunjukkan. Ada satu video memang tak perlulah sepatutnya kita sibuk ngurusin negara orang. Jomlah kita dengar. Nah, penyebab delusi. Nah, ini yang menarik nih, penyebab delusi ya. Belum diketahui. Morning Winwan Nur. Wow, berapa linting pagi ini kena? Tinggi sekali nampaknya. Berapa linting? Ilusi Anda ya. Wow, mencapai level tertinggi ya. Di sini Anda membahas waham ya, mengatakan tetangga jiran kita mengalami waham, satu gejala ilusi ya. Pak Winwan Nur ya. Yang obses itu sebenarnya Anda ya. Anda. Yang tak senang, yang jealous itu sebenarnya Anda, ya, bukan rakyat-rakyat Malaysia. Di situ Anda mengatakan ya, rakyat Malaysia ini mengalami trauma. Yang trauma itu Anda, ya. Anda mengalami trauma disebabkan konflik GAM di Aceh dulu. Anda kan orang Aceh, ya. Kalau Anda katakan rakyat Malaysia ini merasa dirinya hebat, negaranya dicintai, jelas, ya, ya. Turis-turis di seluruh dunia ya lebih memilih Malaysia. Kalau ada satu turis yang tidak menyukai negara Malaysia, itu individunya ya. Kalau Anda katakan ya rakyat-rakyat Malaysia ini jealous dengan kemajuan negara kita, aku rasa tidak ya. Justru kemajuan lebih mereka dulu yang merasakan. Jadi untuk apa mereka jealous ya? Kalau Anda katakan ya negara Malaysia ini merasa dirinya paling diperlukan oleh orang, jelas ya investor-investor asing saja lebih memilih Malaysia daripada negara kita Indonesia. Jadi ya waham itu lebih cocok untuk rakyat negara kita seperti Anda. Wow, padu sangat, menusuk sampai ke tulang rusuk. Mental aman nggak tuh? Tak habis-habis lah ya.
asik membahas Malaysia aja. Macam tak ada kerja lain, macam tak ada pembahasan lain lah paci itu kan. Sementara negara sendiri pun banyak yang perlu diperbaiki ya kan. Sibuk je nak urus negara orang. Dah kan kena semprot sama kak jantung pisang. Jadi ya apa yang saya dengar tadi kata kak jantung pisang ya, investor banyak memilih negara Malaysia. Agaknya sebab apa ya? Ada tak yang tahu pemirsa? Ada satu ulasan yang perlu kita dengarkan. Jom, mari kita belajar. Rasain Tesla sekarang kalau sama BYD. Oke, asik. Kemarin saya ngobrol dengan seorang teman saya ya. Kita ngobrol-ngobrol lah tentang bangsa ini, kenapa banyak sekali investasi meleset ke Indonesia ya. Elon udah ditemuin berapa kali oleh pimpinan kita dan udah kesini, tahu-tahu investasinya di Malaysia, Tesla. Rasain Tesla sekarang kalau sama BYD. Oke, tapi kemarin ada Tim Cook ya, kita pikir mau invest besar ya, tahu-tahu dia meleset larinya ke Vietnam ya, begitulah. Saya sempat ngobrol juga dengan teman-teman saya yang dulu di Amerika waktu saya kuliah. Persoalannya kenapa investor-investor mikir panjang ya untuk berinvestasi di Indonesia, dan kita pun juga sedang menunggu-nunggu ya, adakah investor-investor besar luar negeri akan berinvestasi di IKN. Ya, saya pikir untuk meyakinkan mereka ada berbagai hal. Saya diskusi itu dengan teman saya itu. Kenapa? Karena korupsi di Indonesia tinggi sekali. Ada yang namanya IPK. IPK itu Indeks Persepsi Korupsi. Kita itu rendah sekali. IPK itu dibuat ya, ini agak teoritis, jangan terlalu serius juga. Jadi investor-investor ditanyain tentang persepsinya terhadap korupsi di berbagai negara, dan Indonesia rendah sekali. Kalau rendah, investor ragu untuk masuk. Singapura tinggi banget. Oleh karena itu, investor ya dari luar negeri kalau invest di Singapura, Masya Allah. Kalau nggak salah angkanya sampai indeksnya sampai $25.000 per kapita. Indonesia itu 1.000 kali ya, jadi jauh banget, atau mungkin di bawah itu. Ini persoalan kita ya. Jadi kalau mereka masuk ya seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, kita memerlukan upaya yang luar biasa ya untuk merayu mereka supaya invest di Indonesia. Sekarang Thailand, Vietnam menjadi tujuan investasi yang juga bersaing dengan kita. Malaysia juga udah di atas kita dalam rangka daya tarik investasi. Saya bilang, adakah bro, karena korupsi di Indonesia itu sedemikian tinggi sehingga investor berpikir panjang untuk masuk? Tahu nggak jawabannya? Lagi-lagi budaya. Bukan korupsinya yang menjadi masalah bagi investor, tetapi apa? Penegakan hukum. Ya, korupsi terjadi karena penegakan hukum kita, terutama untuk memberantas korupsi, banyak sekali dipertanyakan. Ada yang mengatakan bahwa hukuman untuk koruptor itu terlalu ringan. Ada yang mengatakan bahwa kadang-kadang ya gimana lah apa yang terjadi. Saya pikir kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini teristimewa untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia, yang harus kita lakukan pertama adalah penegakan hukum, bahwa hukum harus tegak. Ya, termasuk untuk mencegah atau memberantas korupsi. Selama tidak tegak lurus gitu, inilah yang terjadi. Saya percaya betul kalau kita kuatkan penegakan hukum, korupsi akan berkurang. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, salah satu programnya adalah memberantas korupsi. Yuk kita berantas korupsi. Nah, itu patut yang dibahas, bukan negara orang ya. Sementara negara sendiri pun banyak sangat yang perlu diperbaiki. Ya kan? Macam saya cakap tadi. Jadi ya Pak Helmi Yahya pun sudah mengakui bahwa negara Malaysia itu sudah di atas kita, disebabkan ya banyaknya para investor yang masuk ke Malaysia ini. Jangan tutup mata ya. Sudah diakui ya, banyak sekali ya company-company besar yang masuk ke Malaysia ini. Investor yang masuk ke Malaysia ini bukan kaleng ya. Jadi jika ada orang yang mengatakan negara Malaysia itu sangat tinggi ilusinya mengatakan negaranya maju, sudah ada buktinya. Ya, bukan cerita omong kosong atau omong doang. Sudah ada buktinya. Ya, Pak Helmi Yahya sudah mengakui. Itu data yang sangat fakta. Ya,
Beliau kalau berbicara bukan cerita-cerita sembang kari ya, itu memang sudah tercantum di setiap data-data yang akan dipublikasikan. Jadi sepatutnya kita ya menegakkan apa yang patut ditegakkan di negara kita sendiri. Tak perlu kita nak tegakkan benang basah di negara orang, tak perlu. Ada rakyatnya. Mau dia orang dianggap sebagai waham atau ilusinya terlalu tinggi macam tu, biarkan saja ya, urusan mereka, urus saja negara kita ya. Kita perangi korupsi yang akan merugikan negara sendiri ya. Tak perlu kita nak sibuk-sibuk hal negara orang. Ibarat kata orang Melayu atau orang Malaysia, jaga tepi kain sendiri. Tak perlu kita sibuk-sibuk atau tak perlu kita jaga tepi kain orang. Sebab kain tu masing-masing orang dah punya. Udah ada tuan badannya. Jadi kita tak perlu heboh sangat, ya kan? Agaknya betul lah ya kan. Mungkin dia terlampau obses sangat dengan negara Malaysia ini ya, disebabkan kita tahu kemakmuran ya, makmurnya negara Malaysia ini ya, apalagi sekarang ya duit ringgit lumayan kukuh ya kan. Jadi di situ nampak ya ekonomi negara Malaysia ini mulai naik begitu. Jadi ya, daripada membahas negara orang, apa kata kalian-kalian yang suka membahas Malaysia ya, mengenai negara Malaysia, kalian coba up video yang ini. Jom. Apakah negara ini salah urus? Padahal negara kita kaya raya. Sementara anak bangsa sulit dapatkan pekerjaan. Lihat betapa ramainya yang ya, nampak tak di video itu? Betapa ramainya ya anak-anak bangsa yang ingin mencari pekerjaan. Betapa ramainya. Jadi kenapa kita ya sebagai anak bangsa tak membantu suara-suara mereka untuk ya memberitahukan kepada pemerintah ya agar diperbaiki sistemnya. Ramai sangat di sana itu memerlukan pekerjaan, ya kan? Mungkin ini salah satu faktor, mungkin ya saya cakap ya, mungkin ini opini saya lah ya, asumsi saya lah katakanlah ya. Mungkin disebabkan sedikitnya lapangan pekerjaan ya di sana itu. Jadi ramailah ya mengambil kesempatan di atas berita-berita hoax tuh kan, buat video tak betul, apalagi menyangkut nama Malaysia kan. Banyak sangat keuntungannya begitu, memburukkan negara Malaysia ya, mesti ramai yang suka ya kan. Sebab adanya ya giringan orang-orang yang tak bertanggung jawab tadi, macam yang membahas waham-waham tuh. Sibuk dia membahas pasal waham-waham negara orang kan. Negara sendiri tengok anak bangsa ya berderet-deret ya, bergempet-gempet ya, berkerumunan macam itu, berdesak-desakan untuk menjatuhkan formulir pendaftaran di salah satu perusahaan mungkin macam tu. Itu tidak pula dia ingin membahas kan, sibuk dia bahas negara orang. Agak lain gue tengok pakcik itu. Sementara kita tengok ya di negara Malaysia, ada tak? Pernah tak? Nampak orang Malaysia cari kerja macam tu. Ya, berkerumun, ya gencet-gencetan, himpit-himpitan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk jatuhkan formulir pekerjaan itu, lamaran pekerjaan itu, macam itu. Kasihan tak? Kasihan. Pergunakan sosial media itu dengan sebaik-baiknya, tak payah ngurusin negara orang. Sebab negara itu sudah ada rakyatnya, pemimpinnya, petingginya ya. Kita urus aja negara kita. Jika ada yang nanya kan, kau sendiri pun sibuk ngurus negara Indonesia. Itu negara saya ya. Itu negara saya. Tapi saya tidak punya hak untuk ya menceritakan hal yang sepatutnya tak perlu saya ceritakan mengenai Malaysia. Bukan di ranah saya. Sebab saya bukan warga negara Malaysia. Ya, yang saya kritik adalah sistem di negara saya. Untuk sistem di negara Malaysia, no. Bukan
eh, saya punya tugas, bukan saya punya kewajiban, ada rakyatnya. Sebab itulah ya mentality orang yang sudah keluar daripada tempurung, tidak ingin sibuk ngurusin hal orang macam tuh ya. Lebih baik kita memperbaiki, memperbetulkan jika ada ya yang wire-wire yang agak mereng-mereng macam tuh, macam yang membahas waham tadi, itu perlu diperbetulkan. Mantap Kak Jantung. Terbaik. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.